ini menjelang apa ini, senja kali ya, malam ya, kita kembali renung ngobrol-ngobrol. Sekarang kita ada di apa namanya Mas, daerah Hutan Bambu di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Oke. Ada hutan bambu di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Saya lagi sama Mas Dedi sama Mas Eko ya. Dari ini founder mungkin ya, penggiat dari Save Kali Cikarang. Kita mau ngobrol-ngobrol karena unik nih. Beberapa waktu yang lalu saya sempat baca Mas di media nasional ini, diangkat ada surga apa di tengah industri gitu ya. Woi, tertarik juga saya jadi. Nah, rupanya ini sore ini saya berkesempatan bertemu dengan teman-teman, dengan founder inisiator yang, dan seri ngobrolnya ternyata mereka berdua dan teman-teman yang lain yang ada di sini adalah teman-teman asli dari Desa Sukadanau ini ya. Nah, Warung Bongkok. Boleh saling cerita dan melengkapi mungkin Mas Dedi atau Mas John panggilannya. Santai aja, kita ngobrol santai. Sebenarnya awal dari mulai kecil, saya dari 5 orang saudara saya tuh yang paling sering diajak mancing tuh kesini tuh sama almarhum orang tua tuh saya. Oke. Jadi kalau sampai sekarang ya jadi hobi mancing. Iya. Jadi kalau ada orang nanya gitu, siapa yang paling banyak menghabiskan waktu di sungai itu saya. Satu. Terus kedua, memang secara historikal ya, wilayah sini dulu kan, daerah sini tuh dulu banyak lahan kosong yang tadinya adalah perusahaan Belanda kayak kebun karet apa, kan peralihan kekuasaan revolusi kan jadi. Perkebunan karetnya di sini atau hanya pabrik? Oh, ada perkebunan karetnya. Ada. Oke. Itu Gunung Garuda tuh rata-rata semua perkebunan karet, sawah sama sentra industri batu bata atau Lio. Oke. Dan itu adalah dinasionalisasi oleh negara waktu itu ya. Dan dibagi-bagikan ke veteran karena ada 2 pilihan waktu itu kan. Tanahnya atau apanya yang tanahnya dibagikan? Oh, tanahnya. Masuk tentara. Itunya ditebas. Iya. Oke. Masuk tentara dengan mengabdi jadi TNI atau ABRI zaman dulu kan, atau dikaryakan dikasih tanah dengan alat bergening itu, senjata yang dimiliki oleh pejuang waktu itu kan. Dan berarti masih di 40-an itu ya? Nah, kebetulan kakek saya adalah salah satu veteran 45, ya. Dan pangkatnya lumayan tinggi gitu. Founder Tugu Warung Bongkok juga beliau. Jadi pada waktu itu memang Sukadanau itu sangat asli disebut Sukadanau karena ada sungai di tengah-tengahnya sama danau, banyak danau situ. Oh dulu situ alam atau situ alam ya? Situ alam yang sekarang banyak hilang nih. Banyak hilang. Dan waktu terus berlalu kan, saya jadi orang dewasa kan, ya jadi manusia yang mulai aware lah gitu kan, tentang kehidupan. Masih tetap saya melakukan aktivitas biasa, menghabiskan waktu di bunuh waktu lah ya. Iya, ngebunuh waktu di sungai karena memancing itu buat saya aktivitas yang nggak dosa juga, melatih kesabaran. Terus kita juga kan dipaksa bergerak dan ada hasil gitu. Saya pikir hobi saya itu positif ya. Iya, positif karena entah DNA juga orang tua gitu. Terus waktu berlalu, sama teman-teman juga kan biasa menghabiskan waktu di sini, dan tiba-tiba sekitar 8 bulan yang lalu ya, di Wuhan ada jenis virus baru kan, namanya corona kan. Karena globalisasi, kecepatan manusia perpindahannya itu sangat cepat gitu kan, nyampe ke Indonesia. Kebetulan saya waktu itu jadi kontraktor kan. Oh ya, Akhirnya waktu banyak anggur kan, dan memang jauh hari sebelum kita sepakat mendirikan komunitas Save Kali Cikarang, saya udah sering nulis di Facebook kan, di medsos,
bahwa ini adalah satu-satunya tempat yang adem, yang asri, yang menyimpan begitu banyak biodiversity yang patut kita jaga dan lestarikan. Jauh hari tuh. Akhirnya setelah corona datang, nah kita nganggur, saya banyak menghabiskan waktu di sini pagi, siang, sore, malam, entah apa yang rasukin gitu kan. Akhirnya ya saya ngomong sama Eko kan, ayo udah kita gerakin aja, kita bikin kegiatan yang positif lah. Sekilas orang mungkin menganggap kita gila gitu. Kok ada orang mau ngebersihin kali gitu, yang nggak ada yang bayar, nggak ada yang nyuruh gitu iya. kan, nggak. Pokoknya ya 7 kilo lah yang udah kita alhamdulillah kita bersihin tadinya. Panjang ini? Iya, sepanjang 7 kilo. 7 kilo. Oh. Dari mana sampai mana nih, Mas? Dari pintu air Bendungan sampai Sukajaya sini. Kalau ini tepatnya ke Bendungan Ini di kira-kira tengah. berapa kilo? Ini pas ya? Iya, ini sekitar pas di tengah nih. ya? 2,5 kilo nih. 2,5 kilo ke sana lebihnya sekitar Kesananya 4,5 kilo ya? Iya. Oke. Arahnya Dan- jadi ke utara ini ya, jalannya ya. Jadi dari kita ini, dari sana hulunya, Iya. hilirnya ke sana ya. Oke, silakan Kita Mas. mulai melakukan istilahnya propaganda ya. Campaigns lah ya. Iya, campaign lah ke relawan-relawan yang lain gitu. Dan alhamdulillah, jadi dalam sejarahnya yang menyatukan 130 organisasi relawan tuh adanya di Hutan Bambu. Itu dari 130 relawan. Orang. Komunitas atau Iya. orang tuh, Mas? Komunitas relawan organisasi. Organisasi 130. 30. Itu Bergerak di bidang macam-macam ya. Iya, macam-macam. Oke. Itu di sini. Itu di sini kan. Nah, kita mengadakan waktu itu gerakan bersih-bersih kali juga, dan alhamdulillah mereka respon. Akhirnya ini sebenarnya bukan tempat wisata, ini tempat ngumpul relawan. Base lah ya. Base Base gitu. lah. Base camp. Teman-teman yang lain udah dirapihin aja dikit-dikit, kayaknya enak tuh, tempatnya adem. Akhirnya rame-rame viral, dan alhamdulillah Sabtu Minggu itu Tapi swadaya nih semua ya. semua kita serba swadaya, Dan memanfaatkan yang ada. memanfaatkan yang ada, karena Dengan bertanggung jawab ya, nggak asal tebang ya. enggak, Asik. kita Sip. punya batasan-batasan mana yang harus ditebang dan mana yang harus ditanam. Contohnya bambu nih kan, ini Iya. namanya hutan bambu. Kalau beberapa orang kan bambu, misalnya hutan cagar yang memang kita mau cagarkan gitu kan nggak boleh tebang. Tapi ternyata kan ada penebangan. Ternyata kan ada batasan-batasannya nih. Apa contohnya Mas bisa di? Jadi kalau Apa yang rumpun bambu, mana? kalau rumpun bambu, satu rumpun nih kita sebut satu rumpun nih. Iya, oke. Ini rumpun bambu. Kalau jaraknya terlalu rapat antara bambu yang satu dengan bambu yang lain, Oke. itu yang tua itu kan selalu ada tuh tiap Betul, tahun. Nah, betul. Di tengah biasanya mulai dari dan tengah biasanya ya. dari tengah. Iya, oke. Dan kalau yang udah tua busuk akhirnya mati, itu Sia-sia, ya. akan menutupi tunas bambu rebung yang baru. Oh, Itu akhirnya akan tidak terawat dan semeraut, dan bisa jadi akan mati gitu. tambah Nah, menghambat pertumbuhan menghambat mereka pertumbuhan mereka. Terus kedua, kalau terlalu rapat, sinar matahari itu tidak bisa masuk. Akibatnya apa? Bambu akan kecil, kerdil, ya. Oke. dan bengkok dia, nggak lurus. Iya, betul. Karena pohon itu selalu mengikuti matahari kan, Iya. selalu dia sifatnya gitu. Iya, makanya teman-teman di sini yang saya tadi bilang itu punya batasan. Oke. Karena kita tahu sekitaran sini kan udah kawasan ya, pemukiman, kawasan Industri, oke. dengan tingkat polusi yang tinggi, kebisingan segala macam. Ya inilah salah satu tempat yang mungkin bisa sedikit mengobati kita nih masyarakat di sini kan. Karena tempat. tanpa ada tempat ruang terbuka hijau, ya gimana lah. Jadi paru-paru lah ya. Paru-paru kita Jadi di paru-paru sini. di tengah industri. Setelah kita melakukan banyak kegiatan di sini, saya mulai belajar kan, mencari literasi yang Iya. lain, bahwa ada yang menarik, sangat menarik menurut saya, bahwa satu batang bambu mampu menghasilkan 1,2 kg oksigen. Untuk per batang bambu Per batang selama sehari. sehari. Dan mampu menyerap
menyerap karbon dioksida. Nah, kita tahu bahwa di area ini, di area konservasi Sungai Kali Cikarang ini ada 6.500 perusahaan kecil, besar maupun menengah. Kita bisa bayangkan bahwa dari asap produksi mereka, Limbah apapun lah ya. iya, limbah apapun, karbon dioksida yang dihasilkan itu saya estimasi bisa ribuan kubik lah per hari. Oke, itu dari bambunya. Lalu kan sebenarnya Save Kali Cikarang, saya tertarik sebenarnya kepada menjaga sungainya ini. Yang seringkali kita yang kota kan kadang-kadang marah-marahnya, wah ini kiriman. Padahal kan sebenarnya kelakuannya sebenarnya kayak gimana? Ayo, bisa share mungkin, Mas. Terkait masalah sungai, ya kita tahu lah di Bekasi ini banyak sungai ya. Bisa puluhan sungai, kurang lebih ada 13 sungai lah di Bekasi, lebih malah kan. Salah satu sungai yang masih airnya itu bisa Natural lah ya. ya natural dan jernih, yaitu Kali Cikarang. Dan kita ketahui sendiri, karena kita emang dari sejak kecil di sini, kita tuh tahu persis ini kali-kali alam. Kalinya itu dasarnya pasir dulu kan, batu-batu, airnya jernih. Biodiversity-nya di sini tuh banyak. Apa biodiversity? Mulai itu dari ikan, dari tumbuhan, dari fauna, dari nabatinya. Yang hari ini itu yang kita ketahui itu udah berkurang banyak ya. Jadi uniknya di sini ada 21 jenis spesies burung. Ada 17 spesies ikan. Ada lebih dari 40 tumbuhan endemik yang tumbuh di sepanjang Kali Cikarang ini. Itu unik menurut saya. Dan biodiversity itu sebisa mungkin hari ini akan tetap kita jaga gitu. Orang kan tadinya nggak ada yang aware nih, nggak ada yang ngeh lah gitu kalau bahasa kitanya, bahwa Kali Cikarang menyimpan banyak potensi yang mungkin akan menjadi catatan kaki sejarah jika kita tidak menjaga dan merawatnya. Hanya tinggal sejarah saja. Tinggal buka Google doang, Tar. Dan balik lagi ke sungainya nih. Hari ini kita ketahui bahwa air adalah kan sumber kehidupan. Yang menurut kita anomalinya itu di Bekasi itu banyak sumber air seperti sungai, tapi alangkah tidak menariknya ketika beberapa kilo dari sini itu seperti daerah Bojongmangu yang dekat, dan kalau musim panas itu kekeringan. Justru di Kali Cikarang ini mau musim panas, mau musim hujan, tetap ya, aja stabil air ya. Jelas-jelas dong kalau airnya kita jaga nih, Kali Cikarang kita jaga sebenarnya dari kebutuhan sawah ribuan hektar yang ada di utara kan. Mudah-mudahan masih ada ya mas sawahnya ya. Iya, dan emang harus dijaga. Iya, betul. Karena kegelisahan masyarakat nih yang kita tangkap nih, baik di karyan kita tentang bencana banjir misalnya, bencana kekurangan air untuk lahan-lahan sawah, terakumulasi. Ya intinya masalah gimana caranya melestarikan sumber air sebenarnya. Ya ini Kali Cikarang hari ini kita coba jaga, kita lestarikan. Tujuan awal kita untuk saat ini itu tercapai sebenarnya. Pertama, kita butuh ruang terbuka hijau. Hari ini warga sekitar, orang Bekasi bisa nikmatin. Sudah terasa manfaatnya ya. Kita lakukan bersih-bersih kali ya kan, yang semampu kita dengan cara kita 7 km, alhamdulillah. Yang terjaga ya. Sampah tumpuk dengan sedimentasi sekian, sepanjang 7 kilo ini udah sedimentasi udah kita minimalisir. Dampaknya pasti ada. Ketika banjir nanti bisa kita lihat tolak ukurnya, kebanjiran enggak kan gitu. Dan ada dampak lainnya sebenarnya. Secara gerakan moral kita, secara gerakan kita ini tuh udah sebenarnya hari ini udah menyebarkan virus kemana-mana kan. Kita ketahui hari ini di Bekasi aja kan sampai alhamdulillah itu respon dari masyarakat, warga, dari pemerintah daerah tuh udah ada kan. Sampai terakhir
pihak Pemda sendiri, pemerintahan daerah itu membentukkan bahwa kita ingin kali-kali di Bekasi bersih kan gitu. Ini jadi inspirasi lah ya. Nah, Itu yang penting alhamdulillah ini. itu yang Iya, penting. baik. Buat kita itu. Udah 40 tahunan lah ya lebih ya hidup di sini. Iya. Saya pengen tahu apakah dari dulu lebarnya segini atau mengalami pengecilan Nah, ini? jadi beda kali alam sama kali buatan. Kali alam itu bentuknya bentangan, jadi Hah? itu selalu berubah-berubah. Selalu dia berubah-berubah Karena faktor alam karena tadi ya? faktor alam. Misal ketika banjir 5 tahunan datang, Terkikis. pas dia tikungan kan air ada kenceng nih. Nih, kekikis. Kekikis, jadi tikungannya lebih besar. Ada yang bagian lain kita Air. sebut dalam ya, kita Daratannya. sebut Ada apa di cekungan sini palung namanya? ya? Kedung Kedung ya. kedung itu yang tadinya dalam jadi Tersedimen ke angka. sedimen. Ya, gitu. itu bedanya. Dan memang benar leluhur kita bahwa kali itu nggak butuh turap batu, kali itu nggak butuh seed pile, kali itu cuman butuh bambu sebenarnya. Karena apa? Bambu itu mampu menahan erosi. Akarnya ini Akar. ya. Ya. Kita bicara seed pile, oke, secara engineering dia mampu nahan sekian ribu debit air dengan kecepatan sekian. Tapi kalau hilang satu aja seed pile, udah dia kan Kikis sistem ya, knockdown, betul. hancur Ke bawah ke langsung bawah. Kalau ini bambu udah murah, nanamnya gampang. Ini kan sebenarnya jenis rumput, semuanya. Rumpun bang. rumput. Bambu Oh, tuh rumput. rumput, giant grass dia, rumput raksasa dia. Dan bisa diproduksi lagi sebenarnya. Ini banyak variety tapi ya bambunya. Bambu kita Di hitung sini. kemarin ada 12. 12 variety. 12 bambu kuning, bambu gombong, bambu betung, bambu hitam, bambu cina, terus bambu tali, terus Itu awalnya alami saja ya? Ya, alami. alami. Alami ya di Di sini sini. Ya? alami. Alami ya semua. Entah siapa yang nanam. Iya dulunya ya pokoknya Iya. alami. Karena setahu kita dari semenjak kecil ya di sini mau pohon bambu kan. Selain pohon bambu juga dulu di sebelah sana kan banyak pohon-pohon tua juga itu gede-gede kan. Ya ini tersisa juga Iya. sebetulnya ya, Iya. walaupun umur masih muda tapi Karena emang biasanya kan kalau binatang itu kan burung apa segala macam dia kan Bawa. dari mana bawa ya jatuh. Berarti tanahnya sebetulnya masih Iya, baik sekali sangat ini. Ya. baik, subur, apalagi musim hujan tuh. Iya. Tumbuh sendiri lihat tuh. Pohon talas. karena ini aslinya hutan ini. Ya pasti dulu ya. Dari Di suasana sana. aja, dari Iya. udaranya kita terasa kok di sini. Masih adem gitu. Hmm. Tapi yang menarik ya ketika tadi misalnya ya sebetulnya sudah berkegiatan lain ini kan ya sebagai kontraktor sipil ataupun apa gitu. Tapi tiba-tiba kok bisa Iya. punya kepedulian belok mungkin Iya, Mas Eko dengan kegiatan yang lain Iya. tiba-tiba bisa belok itu yang nggak populis sebetulnya ya di tengah perkembangan anak-anak sosial kita atau katanya live bikin 840 wah mulai bangun apa kok ini tambah balik apa sih yang kalau bahasa Sunda yang pujian gitu nyari pujian aja atau gimana ini sebenarnya pengen tahu ini kan nggak populer gitu ya. Dan tadi di diskusi awal kan kadang-kadang yang bisa bertahan ini kadang kalau apa ya kalau bahasa apa rame di awal nih Iya. gitu loh. Ternyata pelan-pelan tadi 130 berapa community yang Iya. Iya. bergabung. Kalau boleh tahu sekarang tinggal berapa nih yang masih aktif? Nah, baru 8 bulan loh nih ya. Bagaimana dengan 10 tahun ke depan? Karena kita beranjak itu sebenarnya beranjak dari panggilan hati sebenarnya. Lihat keadaan, apalagi sebelum-sebelumnya kita sebelum ini sempat viral kan yang kegiatan kita di kali kan. Sebetulnya Ini, jadi iya. awalnya bukan tentang bambunya dulu ya, Bukan. tentang sungainya dulu ya. Karena Oke. kita ngelihat jelas langsung karena kita Berkehidupan di sini lah ya. jadi kayak kalau orang jadi seorang pemancing ketika dia mancing ya mancing udah kita misalnya seharian sabar tiba-tiba udah nggak dapet misalnya kan yang keluar tuh misalnya Nyangkut di oli. sampan, Sampah oli, atau limbah misalnya kan. limbah, oke. Kesel nggak? Iyalah. Waduh, kesel kan? Terus berlanjut nah sebenarnya COVID itu datangnya adanya COVID itu sebenarnya kalau menurut saya itu momentum. Maka panggilan kita lah di situ kan. Wow, ini nih
emang udah kita lagi lockdown ya kan, nggak ada kegiatan, ya udah kita udahlah kalau begini mah kita inian aja lah ini, coba kita bersihin gitu kan. Tapi kalau karena awalnya karena itu, nanti kalau misalnya COVID ini dampaknya sudah enggak, apakah ditinggalin? Itu baru deh tantangannya. Yang jelas kan hari ini udah jadi nih. Buat cuman sekedar orang pengen ngadem atau mencari suasana adem dengan udara yang segar kan udah dapet kita. Justru kita ke depannya inspirasi kita ini kan sudah mulai sebenarnya mah ibarat gelombang ombak itu semakin menggulung ya. Iya. Kita lihat sekarang di mana-mana di berita media TV, media ini kan udah mulai tergerak nih. Saya lihat nih khususnya di Indonesia lah, saya lihat orang udah mulai bicara tentang lebih perhatian tentang lingkungan. Iya. Orang udah lebih care lagi tentang sampah. Udah banyak pemerhati. Buat kami itu ya nyambung. Inspirasi ini ternyata jiwa-jiwa itu semua terkoneksi itu. Iya. Ya kan, energi positif kita itu nyampe kemana-mana. Dan saya punya optimisme kalau ini bisa apinya tetap nyala terus ya. Ya mudah-mudahan. Ya emang apa sih sebenarnya tujuan hidup kita ini diturunin di dunia sih sebenarnya intinya. Tugas kita sebagai mewarisi ya, memimpin alam sebenarnya. Alam ini manusia tuh dikasih jadi khalifah, itu mimpin alam semesta ini, harus pimpin buat berkelanjutan maksudnya. Karena fasilitasnya manusia sudah diberikan, baik tumbuhan, hewan, ya kan, bumi, air, semuanya pisang tuh manusia kan. Terus dampak dari adanya teman-teman di sini Safe Kali Cikarang nih terhadap khususnya terhadap kualitas air sekarang di sini dibanding dengan 8 bulan lalu saja. Seperti apa Mas Edi? Jadi kalau 8 bulan yang lalu itu kasat mata itu oli itu masih nyangkut di pohon-pohon bambu sini nih. Oli masih nyangkut. Pokoknya jenis-jenis minyak-minyakan lah itu. Pokoknya jenis-jenis limbah B3 lah cair. Ya. Terus kadang-kadang perusahaan juga kan terlalu sporadis gitu loh. Kalau jor-joran kadang nggak ngerasa ada yang negur kan. Kalau nggak ngerasa ada yang negur, kitanya abai. Iya. Kitanya seakan-akan memberikan pembiaran gitu kan. Dan hari ini setelah aktivitas kita, setelah aksi kita bersih-bersih kali sama segala macam, ya minimal mereka akan berpikir 2 kali. Walaupun masih kucing-kucingan lah iya, mereka ya. Banyak kepentingan di situ kan. Iya. Gitu. Dan satu hal ini kan kita bicara, kita udah sering tahu lah. Kita sini kita pengen investasi itu nggak ada yang kita larang kan. Kita udah sangat ramah terhadap investasi. Cuman kita juga pengen diimbangi dengan ramah terhadap lingkungan. Boleh lah kita investasi, kita bikin ramah, ya udah pasti orang udah berdiri berpuluh tahun berarti udah ramah. Tinggal sekarang itu ramah terhadap lingkungannya biar seimbang. Kalau tidak seimbang ya kita lihat akibatnya kan. Kita udah capek, kita ngerasain kan banjir, bencana, wah segala macam lah ya kan, bencana ekologinya udah pasti. Itu coba yang hari ini coba kita kasih kita coba nyampaikan tentang kesadaran ke arah sana sebenarnya. Ya karena belakangan kan manusia menjadi sangat materialistis. Betul. Ketika tawarannya adalah tawaran-tawaran ekonomi, ya semua oke, standar hidup kita semuanya karena ada income, bertambah bisa bangun kontrakan, warung jadi laku karena banyak karyawan semua. Tapi lupa ya, sampah warung dibuang ke kali. Segala macam bekas bungkus mie instan buang ke kali, kulit telur buang ke kali, kasur buang ke kali. Jadi sebenarnya penyadarannya tidak hanya untuk industri saja sebenarnya, rumah tangga pun bukan karena awalnya gitu tiba-tiba banyak rumah kos, banyak rumah makan, tapi mereka yang kena amdal hanya pabrik, mereka tidak pernah dites amdalnya. Ya, itu. Dan gini, yang selama ini sungai cuma dijadiin bak sampah raksasa, itu mau coba kita
balikin nih ya. Bapak logika seperti itu. Selama ini kan kita lihat sungai itu cuma dijadiin bak sampah raksasa Iya. kan. Padahal dia sumber kehidupan ya Nah, airnya. iya. Udah gitu sungai ya yang seharusnya semestinya lebih keren itu sebenarnya dijadikan beranda depan rumah. Ya kan, malah dijadiin Iya. belakang Jalur rumah. Coba jalur kita lihat buangan sini sampah. Kan, udah kita mulai itu. Ini bangun-bangun gini kan ngadepnya ngadep ke sungai. Kan indah kan? Coba bisa ditularkan di tempat-tempat lain bahwa sungai itu sebagai beranda depan rumah kita, pasti indah lah. Arahnya kita pengennya seperti itu sih sebenarnya. Mengetuk siapapun, Iya. masyarakat, pemerintah. Kalau masyarakat di sini selain teman-teman ini juga ada program untuk mulai memberi penyadaran, karena kan kekhawatirannya ketika nyata ya kebutuhan stamina juga ketika ini pulih nanti kan yang banyak dikhawatirkan seperti dari 130-an sekian tadi datang, entah berapa yang tersisa yang secara aktif ya, bukan wacana-wacana mendukung tapi juga aktif mau terlibat. Kalaupun saya tidak terlalu peduli walaupun nanti tinggal Save Kali Cikarang sendiri, tapi kan maksudnya dari Save Kali Cikarang tempat ini ada nggak sih upaya untuk tidak merangkul community tapi menyadarkan masyarakat sekitar Bentaran yang sama orang asli sini. Jadi gini, selama ini terkait kampanye yang dilakukan pemerintah, minimal dengan tagline jangan membuang sampah ke kali atau jangan membuang sampah sembarangan. Itu anggarannya saya yakin miliaran, bahkan mungkin bisa lebih. Yakin saya. Kita bisa lihat bahwa plang di sepanjang kali itu kan banyak tuh plang yang dari besi itu, plat tuh. Jarang buang sampah. Parameternya apakah sampah berkurang? Tidak. Parameternya apakah masyarakat sadar? Tidak. Rupanya tanpa kita sadari waktu kita bersih-bersih sepanjang 7 kilo sana, ada pasukan kita nih datang pakai perahu karet, bawa ya seadanya lah ngebersihin sungai. Itu jadi tontonan warga. Pertama mereka nonton, nanya, ini dari mana? Dari Save Kali Cikarang. Oh iya, ngapain? Ngebersihin sampah. Bu, besok jangan buang sampah sembarangan ya bu, kita capek ini ngebersihin bu, mana nggak ada yang bayar gitu. Ketika mereka melihat aksi kami itu, banyak itu dari mereka yang ikut, mereka bawa ban, ikut bersih. Ikut bersih-bersih. Artinya apa? Ketika aksi kami mulai diikuti banyak orang, sadar kan mereka. Dan itu adalah formulasi yang menurut saya paling tepat, efektif. Dan kesulitannya adalah sepanjang 7 kilo itu yang ke arah Cikarang Sukajaya sana, itu jalan gang di pinggir kali terlalu sempit sehingga mobil bak sampah atau dorongan aja nggak masuk. Kenapa mereka masih buang di kali? Nggak ada tempat penampungan TPS. Kalau sana memang masih pemukiman ya? Masih pemukiman. Itu ternyata itu kendalanya. Iya, dan mereka curhat ke kita. Kita udah coba nyambungin ke dinas terkait tapi belum ada reaksi kan. Karena kita sendiri bukan siapa-siapa gitu. Tapi at least mereka aware dulu lah. Iya. Kan nyadarin orang tuh nggak gampang juga kan. Mereka udah aware, mereka udah bahkan di beberapa titik itu mereka udah punya kumpulan kayak kita juga nih, cuma kecil skupnya. Berapa titik itu. Terus kita melakukan penyadaran. Tapi lagi-lagi bicara kali, kalau kita tidak bisa sinergi dengan pihak-pihak otoritas terkait, itu bisa tapi lama. Bisa tapi lama. Kalau kita mulai sinergi dengan pihak-pihak terkait, didukung dengan segala macamnya, pemangku kepentingan lah ya. Iya, selesai. Nggak usah nunggu setahun, 3-4 bulan aja selesai kalau ngomongin kita mau jalan gitu. Dan mudah kok caranya. Yang membuat sulit tuh cuma ada di sini, nggak dijalanin. Jadi mumet kan dipikirin terus. Kalau dijalanin nggak do something gitu, nggak tindakan. Cuman gaduh aja. Iya. Gaduh. Yang Itu. hari ini kita butuhin itu tindakan. Iya. Bukannya lagi, karena menurut analisis tentang banyak orang pinter lah ya, tentang udah sampah, yang gini, ya kan, menganalisa gini, ini nah itu itu udah banyak Bukan banget. berarti itu nggak penting ya kan. Iya. Cuman hari kita butuh itu tindakan.
kita Iya. kali nyata. Saya juga tidak mau terjebak, supaya teman-teman tidak terjebak ini menjadi tempat wisata karena wah hanya tempat riung, padahal safe Kali Cikarang kan Iya, konsen iya. utamanya Ya. adalah menyelamatkan sungainya. Ini biarlah jadi tempat kita bersama Iya. untuk kumpul di sini ya. Sama ketika saya mengunjungi satu tempat lain lah di sekitaran Bekasi ini, saya menilai keterjebakannya menjadikan ini tempat wisatanya, bukan itunya dulu yang dijaga. Kalau ini kan bisa dampak aja ya Iya. nanti, Padahal ekses kalau aja. cuma wisata, kalinya besok hancur Hancur. lagi. Apa yang Orang jadi lihat wisata apa ya? yang mau dinikmatin. Wisata sampah bro. Iya. Apa biota di sini hilang karena tempat hidup mereka ya, apa yang dinikmatin kan? Ya. Menarik ya, menarik sekali. Ternyata dia ada sekitar berapa spesies Burung 21. 21 burung. Binatang melatanya, Oh iya, biawak dan yang waduh, lain-lain masih banyak bener ya. ini. Ikan ya kan. Jadi ikan yang ada di Sumatera di sini ada. Ada. Dan masih hidup. Masih hidup. Masih hidup ya, berarti Dan masih bisa dinikmati. mudah-mudahan terus kalau- hidup karena iya. tidak ada limbah lagi. Betul. Kalau nanti dengan limbah mengambang tiba-tiba kan itu yang bahaya sekali. Menarik ya di tengah ini dengan latar belakang sebetulnya kegiatan ekonomi yang oke, tapi Mas berdua ini, Mas Dedi dan Mas Eko, Mas Didi ya, Dedi dan Mas Eko, Om John ini masih punya hati. Perbincangan ini pasti panjang, tapi buat saya inspirasi buat kita berani melakukan ya, bukan hanya berwacana saja. Tentang nanti hasilnya seperti apa itu bukan tujuan kita gitu ya, bahwa kita akan seperti apa, tapi pernah dan mau memulainya sesuatu yang baik dan punya keyakinan bahwa ini akan menular. Ya ternyata tadi Mas Edi juga ngomong, oh ada komunitas yang lebih kecil-kecil yang mulai tumbuh, kesadaran-kesadaran yang mulai tumbuh. Mungkin nanti ada Karang Taruna di satu RW yang mulai menggerakkan. Saya pikir dengan nama apapun bukan masalah, yang penting nyawanya sama punya gitu. Dan Iya. orang tuh jadi masyarakat itu nanti berlomba-lomba untuk berbuat sesuatu. Bahwa ini juga Untuk baik. kebaikan. Iya, ini baik. Entah itu mau Kadang-kadang orang merasa baik itu kalau memberi orang. Iya. Padahal ini kita juga tanpa dilihat hasilnya real langsung dirasakan sekarang, tapi ternyata ini memberi, balik menyiapkan, lagi, mewarisi. air sumber kehidupan. Iya, Gitu. betul. Tanpa air kita nggak bisa hidup. Kita nggak bisa mewarisi apa-apa, Iya. mungkin buat anak cucu Betul. minimal Nah, ini harapan ya. kita begitu. Apa yang bisa Wah, kita ini- lakuin hari ini ya kita lakuin. Bahwa kita hidup kita nggak sampai di sini, anak cucu kita kan juga Iya, kehidupan kita melanjutkan. Terima kasih nih bincang-bincang kita maghrib nih, sudah mau maghrib. Sore ini senang boleh kenal sama teman-teman di sini. Juga teman-teman di rumah, inilah inspirasi kita pada sore hari ini. Ada teman-teman dari Safe Cikarang, dua founder yang ada di sini, Mas Eko dan Mas Edi. Mungkin juga ada teman-teman yang lain yang sampai sekarang banyak sekali. Dan mengundang juga ini tempat yang asik untuk berdiskusi tentang apapun rupanya. Tadi ketika sebelumnya kita diskusi, banyak sekali yang bisa dibicarakan di sini, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan untuk semua, untuk Indonesia yang semakin baik harusnya, untuk orang-orang yang masih punya hati dan terus menebar kebaikan. Mas Dedi, Mas Eko, saya terima kasih waktunya. Kita juga Senang boleh kenal. Pasti semua ini bermanfaat buat kita semua. Nggak mungkin terlewat menjadi sesuatu yang sia-sia. Pasti teman-teman bisa mengambil manfaat dan inspirasi dari gerakan teman-teman di sini Safe Kali Cikarang. Dan pasti nanti juga akan menjadi inspirasi mungkin teman-teman yang ada di sekitar bantaran-bantaran begitu. sungai lain, Harapan kita karena begitu. Indonesia di Bekasi saja tadi ada 13-an lebih ya sungai. Kalau banyak lah pasti berdoa ini bisa menular, virus ini menular kepada siapapun dengan bendera apapun, kita nggak peduli, tapi kebaikannya tetap dilakukan. Terima kasih, jumpa di Nung Renung berikutnya. Selamat sore.
semua teman-teman.